Perhatian buat teman-teman yang udah join Zoom, mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya, biar Bu Win dan Pak Agus juga bisa tahu wajah teman-teman walaupun kita dalam kondisi online. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak telah berkenan untuk membantu adik-adiknya ya. Iya Bu Win, gak apa-apa. Bu Win keadaannya Pak sehat Bu? Ya Bu. Assalamualaikum. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah Bu, sehat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sudah banyak yang hadir ya Mbak? Iya Bu, alhamdulillah udah 70% udah pada join Bu. Iya, oke, terima kasih Mbak. Maba itu jumlahnya kan sekitar ya, berarti belum semua gabung ya Mbak ya? Iya Bu, belum semua. Kita masih ada waktu 7 menit ya? Oke Bu Win. Iya, nggak apa-apa, kita tunggu. Sambil menunggu. Lima menit lagi.
Kita mulai, Mbak. Bisa? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke. Baik. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Dr. Haja Winarsi SEMSI. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Program Studi S1 Akuntansi, Bapak Henry Setiawan SEMTA, beserta bagian administrasi Puskom Fakultas Ekonomi Unisula, Bapak Agus Setia Budaya. Dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun dengan keadaan secara online. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Andi Nurul Anissa sebagai moderator yang akan memandu acara sosialisasi pengisian KRS mahasiswa S1 Akuntansi pada siang hari ini sampai di penghujung acara. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himars FE Unisula. Yang keempat, sambutan dan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Supansidan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Zufan Sidan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himat FE Unisula. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan beriman kepada Allah dan peduli terhadap lingkungan, Holyfastkul hadir untuk negeri mencari sebuah solusi. Mampu bekerja bersama dan hadir memimpin dengan rendah hati, berinovasi dan produktif. Holyfastkul menjadi amanah kami. Di bawah Panji, Fakultas Ekonomi Unisula.
semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara inti, yaitu sosialisasi mengenai pengisian KRS yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Hajiah Winarsi, SEMSI. Buat teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya ya, biar mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Bu Win. Kepada Bu Win, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Adina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2020-2021, barangkali bisa kameranya di-on kan ya Mbak? Iya Bu, mungkin biar Iya. lebih kenal ya Bu, walaupun kita online Nanti tetap kita harus biar saling bisa kenal. saling mengenal karena selama ini hanya online untuk mata kuliah tertentu di semester 1 ya. Silakan untuk QM dulu. Teman-teman mungkin bisa on cam, yang belum pakai jilbab bisa pakai jilbab dulu. Oke. Iya. Oke, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwa atas nikmat dan karunia-Nya lah yang dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi, kita bisa bertatap muka meskipun secara online, sehingga pada hari Minggu ini yang tentunya untuk istirahat ya, tetapi alhamdulillah dapat hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini, baik kenikmatan jasmani, rohani, dan sebagainya, tentu kita syukuri luar biasa karena kita tahu di luar sana masih ada beberapa yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul dalam rangka sosialisasi untuk pengisian KRS online khususnya maba tahun akademik 2020-2021. Yang saya hormati Pak Hendri selaku Sekprodi, kemudian Pak Agus ini adalah Mbak Andin, saya perkenalkan Kepala Puskom ya, jadi Pak Agus Setia ini adalah Kepala Puskom, sehingga nanti bisa berhubungan dengan misalnya KRS-an dan sebagainya terjadi kendala, maka bisa koordinasi dengan pihak Puskom, dan dalam hal ini yang mengepalai adalah Bapak Agus ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti ini. Puji syukur pula kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kemarin ada guyuran hujan dan rezeki di luar dugaan. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Kemudian Mas siapa tadi? Ray
Mas siapa Rehan ya, kemarin juga ketemu di kampus dalam rangka untuk bersih-bersih begitu ya. Baik, pada hari ini saya akan memberikan beberapa hal terkait kurikulum 2020-2021. Banyak sekali WA yang masuk kepada saya, ada yang menanyakan angkatan 2018 katakanlah begitu, kurikulum adik ini kok berbeda ya? Iya, memang berbeda ya. Memang kurikulum angkatan 2020-2021 itu sangat berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Mengapa? Karena kita di dalam kurikulum 2020 itu sudah mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana ada kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, sehingga kita akan melakukan perubahan kurikulum pada waktu itu dengan Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi Akuntansi. Bagaimana, sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah ya, sehat, kita diberi kesehatan. Oke, baik, mungkin bisa di-share Mbak Operator untuk PPT-nya Buin yang pertama. Yang share Buin atau anu? Oke, Operator. Ya, baik. Slideshow bisa ya? Di slideshow bisa ya? Oke, baik. Mengenai pengisian KRS online bagi mahasiswa baru, tentunya sesuatu yang baru dan akan berbeda dengan kakak-kakak kelas. Pada prinsipnya di dalam kurikulum 2020-2021 ini untuk alokasi semester itu sebetulnya sama, yaitu semester 1 sampai dengan semester 8. Idealnya mahasiswa itu lulus dalam jangka waktu 8 semester. 4 tahun begitu. Namun bagi mahasiswa yang khusus, artian yang mereka pada kategori yang luar biasa, ya, yang IP-nya selalu 3 ke atas, mereka bisa menyelesaikan waktu belajarnya dalam jangka waktu 3,5 tahun. Oleh karena itu kurikulum itu kami bentuk bagaimana untuk kurikulum Merdeka ini mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Intinya adalah distribusi mata kuliah nanti yang akan kita bahas, di mana semester 1 sampai dengan semester 5 itu adalah mata kuliah yang memuat di mana gelar kesarjanaan itu sudah diperoleh. Ya, jadi mata kuliah akuntansi yang utama sudah, mata kuliah penciri universitas sudah, mata kuliah penciri universitas, fakultas dan prodian, program studi begitu ya, diselesaikan dalam jangka waktu semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian adanya konsep kampus Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu ya. Maka disediakan alokasinya adalah di semester 6, kemudian ada di semester 7. Dan semester 8 itu tinggal nanti ujian komprehensif atau ujian pendadaran. Nah, untuk nanti insya Allah hari Rabu saya juga akan ketemu dengan kakak-kakak kelas saudara yang nantinya akan magang begitu ya. Khusus untuk semester 2 ini adalah bagaimana nanti cara pengambilan mata kuliah yang ada di semester 2. Next, Mbak Operator. Pertemuan pada siang hari ini adalah merupakan silaturahmi di antara kita, di antara Prodi, HMJ, dan tentunya Puskom, supaya terkait dengan perkuliahan, pengambilan mata kuliah, dan sebagainya, tidak ada kendala di antara kalian. Harapan dari Prodi adalah saudara sekolah dengan senang hati, ya, dengan senang, Anda kerasan, prestasi tercapai,
teman banyak, begitu ya. Harapannya seperti itu. Next. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa seringkali terjadi bahwa pengisian di PDDikti itu seorang mahasiswa kadang-kadang melupakan tidak mengisi nama ibu kandung. Ya, bukan berarti hanya di perbankan saja ya yang harus siapa nama ibu begitu kan? Biasanya gitu ya. Sama, PDDikti pun harus komplit ya, komplit ini bukan komplit, komplit. Nama ibu kandung itu harus diisi. Nggak usah bertanya, kok nggak bapak kandung ya Bu? Tidak ya. Yang diisi adalah ibu kandung, ya, alamat dan sebagainya. Itu harus komplit ya. Kemudian mahasiswa biasanya mempunyai email Unisula. Kemudian yang perlu diketahui sebentar lagi nanti awal Maret bahwa apa namanya program studi akuntansi itu kan sudah akreditasi A. Pada waktu itu bahwa Juli itu mestinya melakukan akreditasi. Namun karena ada peraturan yang baru, karena kita sudah akreditasinya A, maka ada suatu kesempatan dari Pak Menteri yang terbaru ini bahwa program akreditasi program studi ini kita dari A bisa mengajukan ke unggul, di mana insya Allah nanti awal Maret kita akan mengupload mengenai akreditasi ISK, ya, instrumen suplemen konversi. Itu yang perlu kami sampaikan. Mohon doanya kalian semua, semoga di dalam apa namanya menyiapkan ini kita diberi kemudahan dan kelancaran semuanya, sehingga harapan kami program studi akuntansi itu bisa mencapai unggul, begitu ya. Kemudian mumpung masih semester 2 ya, jadi Anda harus punya suatu target mulai sekarang. Anda pengen sekolah itu selesai dalam jangka waktu berapa lama? 3,5 tahun paling cepat? Atau standar aja deh 4 tahun begitu? Atau melebihi dari waktu itu? Atau pengen jadi donatur begitu ya? Jadi kalau tahun itu pengen jadi donaturnya Fakultas Ekonomi Unisula khususnya ya. Iyalah, donatur boleh ya, tapi tidak dalam bentuk masa studinya yang lama begitu ya. Kalau bisa cepat kenapa lama? Bukan kalau apa istilahnya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Bukan. Kalau memang bisa selesai dengan tepat waktu kenapa lama-lama begitu ya. Ayo, mulai sekarang coba ditarget. Anda harus punya target kapan selesai. Karena apa? Kalau sampai masa studi mahasiswa itu adalah melebihi dari 7 tahun, maka harus dilakukan readmisi. Berarti kalau readmisi itu NIM-nya adalah NIM baru. Ya. Kemudian mata kuliah yang sudah pernah diambil diakui sebanyak 50%, dan Anda harus menyelesaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan peninjauan kembali terhadap diri sendiri. Coba kita akan selesai dalam jangka waktu berapa lama. Next ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang sering muncul itu kadang-kadang begini. Semester 1, 2 aktif, 3 aktif begitu ya. Tapi setelah nyambi kerja, ada yang pengalaman begitu, dapat uang, lupa kuliahnya ya, karena senang sudah mendapatkan uang begitu, membantu orang tua katanya, tapi di satu sisi kuliahnya keteter, akhirnya uang yang diperoleh dari kerja tadi digunakan untuk bayar SPP terus-menerus dan tidak selesai, dan akhirnya malah pengeluarannya lebih besar dibandingkan hasil tadi. Kalau memang orang tua masih bersedia untuk menyekolahkan saudara, memberikan uang untuk kuliah, tentunya segera selesaikan, lulus, segera kerja. Itu lebih baik ya, daripada nanti saudara
terbebani beberapa mata kuliah yang belum diambil. Nah, kondisi saat ini adalah kita masih berada pada perkuliahan online, ya. Bukan berarti online itu enak begitu ya. Ternyata banyak kendala juga. Kendala dari sinyal yang kadang-kadang di daerah yang karena masing-masing adalah pada di rumah sendiri-sendiri, tidak lagi kos begitu. Berarti begini, berarti irit ya Bu dengan ada online? Iya barangkali, nggak usah kos, nggak usah beli, nggak usah masak, dimasakkan ibu gitu ya. Artinya bahwa dengan online itu bagaimana saudara bisa memaksimalkan waktu yang ada. Ya. Kemudian sekalipun online bukan berarti malah nyaman dengan posisi nyaman di mana tidak dituntut begini begitu, tidak sama ya. Makanya kalau perkuliahan sekalipun online saya sampaikan selalu cobalah hati Anda disiapkan Anda seperti layaknya kuliah di kelas sehingga tetap pakai baju yang layak kuliah. Jangan sampai semangat itu tidak diikuti dengan apa yang kita pakai dan sebagainya. Misalnya pakai perempuan pakai daster atau piyama, cukup pakai kudunya mukena gitu ya. Itu kadang-kadang pada diejek. Ini enggak mesti pakai daster ya sehingga kudunya pakai mukena ya enggak apa-apa sih, enggak masalah. Tetapi kadang-kadang tidak bisa menyemangati diri sendiri bahwa saat ini saya sedang kuliah gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pengambilan mata kuliah? Ya, misalnya IP saya 3, kemarin banyak pertanyaan. IP saya 3, Bu, tetapi di semester 2 itu kok hanya 20 SKS. Betul bahwa sesuai dengan dari dikti bahwa semester 1 dan semester 2 itu tidak boleh lebih dari 20 SKS. Jadi memang harus 20 SKS saja. Nah, bagaimana jika di semester 2 itu ada IP-nya 3, di mana dia punya hak untuk mengambil 24 SKS, maka ada kesempatan saudara untuk mengambil mata kuliah di semester atas yang tidak ada prasyaratnya, yang prasyaratnya misalnya sudah dipenuhi di semester 1. Begitu ya. Oke. Kemudian perlu diketahui bahwa kalau kita di bidang accounting, saya ingat mungkin Pak Hendri nanti bisa menambahkan pada waktu visitasi ABES 21 begitu, bagaimana kita bisa menekankan, memberi pengertian kepada mahasiswa tentang berbagai organisasi yang terkait dengan akuntansi, begitu ya. IA itu apa? Apa yang harus diketahui oleh mahasiswa? Ke depan mahasiswa akuntansi sebetulnya itu masa depannya mau kemana sih dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya di bidang accounting itu ada ujian kompetensi ya, itu adalah level 7 begitu kalau S1, yaitu ada yang namanya ujian standar keahlian di bidang akuntansi. Ya, next. Nanti bisa kita sambil jalan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kurikulum 2020, tadi saya sampaikan bahwa semester 1 sampai dengan semester 5 itu adalah mata kuliah yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga sudah mencapai tingkat kesarjanaan. Ini total SKS-nya bisa kebaca enggak ini, Mbak Andi? Bisa, Bu Win. Ya, nggak ketutupan ya? Iya, Ya, itu bisa digeser, Bu. Oke. Untuk untuk mencapai S1 akuntansi total yang harus diselesaikan adalah 147 SKS. Di mana dari mata kuliah yang harus dipenuhi dari negara itu ada 8 SKS, mata kuliah dari
universitas, berarti semua fakultas yang ada di Unisula itu semua mengambil, yaitu sebanyak 13 SKS. Mata kuliah wajib fakultas, ini berarti baik manajemen, baik akuntansi, sama, yaitu 30 SKS. Yang membedakan adalah mata kuliah prodi, program studi. Di sini ada 51 SKS. Kemudian kita konsentrasi, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah merdeka, yaitu di semester 6, ya. Kemudian ada juga di semester 7 nanti misalnya mahasiswa mau memilih itu. Kemudian ada tugas akhir itu adalah skripsi, sebanyak 4 SKS, kemudian KKN ada 3 SKS, serta komprehensif atau ujian pendadaran kakak kelas Anda mengatakannya, menamainya. Itu 2 SKS sehingga totalnya adalah 9 SKS. Next. Dari sekian ini kita breakdown yang di mana tadi mata kuliah negara itu adalah 8 SKS itu terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Kewargaan Negara. Total 8 SKS. Ya. Selanjutnya, oke. Ada mata kuliah wajib, di mana tadi Bu ini menyampaikan, ini semua fakultas harus mengambil mata kuliah ini. Ya, namanya lucu ya, Islam disiplin ilmu gitu ya. Memang namanya ini. Fikih ibadah. Nah, Islam disiplin ilmu itu ada tingkatannya 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga peradaban Islam. Kemudian ada teknologi digital informatika untuk akademik. Jadi kedokterannya dapat ini, fakultas hukum juga dapat ini, katakanlah begitu. Keperawatan, teknik, semua dapat ya. Ada kewirausahaan syariah, 2 SKS, sehingga total dari mata kuliah wajib universitas ada 13 SKS. Next. Sekarang mata kuliah wajib untuk fakultas, baik manajemen maupun akuntansi, semua mendapatkan mata kuliah ini. Mulai dari pengantar ilmu ekonomi, ada prinsip manajemen, ada pengantar bisnis, statistik, lab bahasa Inggris, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, kemudian ada ekonomi Islam, lab statistik, ada information system, dan business and business intelligence, ada self development skill, di mana total dari mata kuliah wajib fakultas ada 30 SKS. Selanjutnya adalah mata kuliah prodi, ya, program studi, di mana ada 51 SKS. Banyak banget ini, ya. Dan di perguruan tinggi manapun ya ada mata kuliah ini, ya, kompetensi akuntansi. Ada auditing 1, 2, ada praktikum, bagaimana cara nanti Anda bisa menjadi seorang auditor, begitu ya. Ada AKM 1, 2, ada AKL. Kalau kakak kelas Anda dulu ada AKL 1, AKL 2, ini cukup dengan AKL saja, irit ya. Kemudian ada akuntansi dasar, di mana sudah Anda ambil di semester 1. Kemudian praktikum akuntansi dasar nanti akan Anda ambil di semester 2. Kemudian ada metode penelitian akuntansi. Kalau kakak kelas Anda sebelumnya hanya namanya metodologi penelitian. Kemudian ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Ada praktikum akuntansi biaya, ada akuntansi pajak, ada perpajakan, ada praktikum perpajakan. Wah, sehingga Anda akan betul-betul menguasai nanti ya tentang perpajakan. Kemudian ada ALK atau analisis laporan keuangan, ada akuntansi sektor publik, akuntansi syariah, teori akuntansi, dan matematika keuangan, di mana matematika keuangan sudah diambil pada semester 1, di mana total dari mata kuliah program akuntansi adalah 51. Selanjutnya, silakan. Ada mata kuliah merdeka. Jadi begini, seorang mahasiswa diberikan pilihan. Nanti di semester 6 bisa mengambil
Ini yang khusus angkatan 2020 ya. 2020-2021. Saudara diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dalam perguruan tinggi. Bisa saja saudara akan mengambil di Fakultas Hukum, atau Anda mau mengambil di Fakultas Teknik, atau pengen ngambil di kedokteran. Waduh, tapi jauh ya. Nah, silakan. Tapi kalau Anda tidak mengambil pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi, begitu ya, maka Anda akan mengambil mata kuliah itu di fakultas, di prodi. Intinya adalah bahwa Pak Menteri itu menyampaikan, Merdeka Belajar itu sebetulnya intinya adalah mahasiswa itu supaya tidak hanya terkungkung berada di program studi saja dalam fakultas itu. Mahasiswa diberi kesempatan untuk kuliah di luar prodi boleh, dalam perguruan tinggi, atau prodi yang sama di universitas yang berbeda. Ya, itu diberi kesempatan. Tapi seandainya mahasiswa itu tidak menggunakan kesempatan itu, istilahnya adalah menggunakan mata kuliah ORI. ORI itu yang disediakan oleh program studi. Sehingga ini ada mata kuliah yang disediakan. Ya, ini ada etika profesi, ada programming for business, ada digital business, ada data analytic for business, ada critical thinking dan problem solving, di mana totalnya adalah 12 SKS. Sekali lagi, ini adalah mata kuliah belajar merdeka, mata kuliah merdeka, jika saudara tidak memanfaatkan untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi atau prodi yang sama di luar perguruan tinggi. Ya, sehingga tetap diberi kesempatan tapi tidak bermanfaat. Enggak, kok ribet-ribet sekali, saya lebih baik tetap kuliah di sini. Silahkan, prodi sudah menyediakan mata kuliahnya ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk angkatan 2020-2021 itu ada 5 konsentrasi. Ya. Karena seorang lulusan akuntansi ini nanti akan berperan sebagai apa? Kalau kakak kelas Anda kemarin hanya ada 3. Beruntung bagi angkatan 2020, ini disediakan ada 5, yaitu seorang akuntan perusahaan, akuntan syariah, akuntan sektor publik, akuntan pemeriksa, dan seorang akuntan yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, sekarang tentunya karena learning profile dari akuntan perusahaan, akuntan syariah, dan sebagainya itu tentunya kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga Bapak Ibu dosen akuntansi telah merumuskan jika mahasiswa itu menginginkan nantinya ingin menjadi seorang akuntan perusahaan, maka bekal apa yang akan diberikan kepada mahasiswa? Yaitu yang pertama adalah appraisal, kemudian akuntansi keberlanjutan, akuntansi dan bisnis kontemporer, ya, dan seminar akuntansi keuangan. Kakak kelas Anda nggak dapat ini akuntansi keberlanjutan, seminar dan bisnis kontemporer, nggak ada, ya. Seminar akuntansi keuangan adanya seminar akuntansi, tetapi bisa masuknya auditing, bisa keuangan, bisa manajemen, bisa macam-macam. Tapi sekarang dengan konsentrasi akuntansi perusahaan, spesifik seminarnya ya seminar akuntansi keuangan. Next adalah akuntansi syariah, di mana bekal yang harus diperoleh oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi akuntansi syariah yaitu berkaitan dengan teori akuntansi syariah, lembaga keuangan syariah, manajemen keuangan syariah,
dan seminar akuntansi syariah. Berbeda kan tadi dengan yang akuntan perusahaan. Selanjutnya adalah jika ingin menjadi seorang akuntan sektor publik, ya, maka berkaitan dengan mata kuliah apa? Penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik, akuntansi keuangan pemerintah, audit sektor publik, kemudian ada seminar akuntansi sektor publik. Ya. Dan yang terakhir adalah mengenai entrepreneur, ya, entrepreneur. Untuk mata kuliah entrepreneur, seorang sarjana akuntansi yang menginginkan menjadi seorang entrepreneur adalah mereka akan dibekali dengan mata kuliah, ya, komunikasi dan negosiasi bisnis, bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana membuat jejaring bisnis, ya. Kemudian ada mata kuliah kreativitas dan inovasi. Ada mata kuliah perencanaan bisnis wirausaha, luar biasa ya. Kemudian ada best practice entrepreneurship. Ya, saya masih ingat seperti konsentrasi entrepreneur itu adalah Universitas apa itu yang di Surabaya. Itu mereka mulai dari semester 2 itu sudah langsung best practice, mau buka cuci mobil, mau jualan apa dan sebagainya, dianalisis hasilnya seperti apa. Ya, Universitas Ciputra itu seperti itu, ya. Itu memang desainnya adalah memang dia akan dijadikan seorang entrepreneur karena penciptanya Pak Ciputra yang mendirikan itu adalah seorang entrepreneur, gitu ya. Baik, lanjut. Selanjutnya, lanjut. Ya, ada mata kuliah yang namanya dikatakan adalah pilihan. Ya, pilihan. Pilihan itu yang memilih. Saudara hanya memilih 5 dari 5 yang disediakan. Ya, ini. Ada akuntansi keperilakuan, ada manajemen strategik, ada ekonomi kreatif, ada analisis investasi dan portofolio, ada startup of business. Barangkali Mbak moderator tadi Mbak Andin ya Mbak moderator Mbak Andin. Waduh, kok nggak dapat kayak gini ya, begitu ya. Berbeda. Ternyata menarik sekali mata kuliah adik-adik ini ya. Oke, ya lanjut. Nah, yang Bu jelaskan tadi berbagai mata kuliah macam-macam itu sebarannya seperti ini. Nah, tadi semester 1 sudah Anda ambil di semester kemarin adalah 19 SKS, kemudian semester 2 20 SKS, kemudian semester 3 22, 23 dan 21. Jadi 105 SKS itu boleh dikatakan bahwa seorang mahasiswa yang telah mengambil seluruh mata kuliah kesarjanaannya. Karena tadi terdiri dari mata kuliah negara, universitas, fakultas, prodi, ya. Itu totalitasnya adalah 51 SKS. Kemudian baru di semester 6 tadi yang Buin sampaikan, Anda boleh mengambil kampus Merdeka begitu, tetapi boleh juga Anda tetap berada di tempat di prodi, ya, yaitu 20 SKS terdiri atas 16 mata kuliah Merdeka dan konsentrasi tadi ditambah dengan skripsi karena atau tugas akhir, tadi istilahnya tugas akhir ya. Tugas akhir itu adalah sebanyak 4 SKS. Kemudian semester 7 itu juga 20 SKS terdiri atas 17 mata kuliah Merdeka dan pilihan tadi
ditambah dengan KKN. Ya, KKN. Jadi kalau Mbak Andin, kakak-kakak kelas Anda ini kok ngeributi KKN, sakjane belum waktunya begitu ya. Sebetulnya kalau angkatan saudara KKN itu boleh diambil di semester 7 begitu ya. Tapi banyak yang kepengen mengambil sepanjang jumlah SKS yang diambil memenuhi, silahkan. Kemudian baru di semester 8 itu ujian pendadaran. Jadi jangan sampai yang terjadi di semester 8 itu masih banyak numpuk mata kuliah. Hal ini bisa saja terjadi di semester 8, semester genap. Kenapa utang? Kok utang, Bu? Karena ada beberapa, misalnya di semester 1 ada yang nilainya D, di semester 3 ada yang nilainya D. D itu lulus, tetapi kita lihat kompetensi dulu. Ada yang kompetensi harus minimal B untuk mencapai gelar kesarjanaan. Kita harus bisa membedakan, C itu lulus, D itu lulus tetapi nilainya 1. Nah, misal akuntansi dasar, Anda mendapatkan nilai C, lulus. Anda akan mengambil AKM 1. Prasyarat AKM 1 adalah lulus akuntansi dasar. C lulus enggak? Lulus. Anda boleh mengambil AKM 1? Boleh. Nanti akan berbeda lagi pada saat mau ujian pendadaran. Atau di semester 8 ini Anda sudah habis semua, maka pada saat mendaftar review komprehensif, dicek daftar kumpulan nilainya. Loh, kok ada akuntansi biayanya C? Karena ada yang namanya pemenuhan mata kuliah kompetensi, ya, di mana di dalam kompetensi itu sudah ada suatu batasan mata kuliah apa saja yang harus minimal B. Jadi harus bedakan B itu minimal B itu mata kuliah apa saja dalam rangka indikator kompetensi. Pengambilan mata kuliah nilai C boleh? Boleh, karena C adalah lulus. Gitu ya, harus bedakan. Kemarin banyak yang bingung, Bu saya nilainya BC boleh nggak Bu mengambil mata kuliah itu? Ya boleh, wong BC itu lulus, saya bilang itu. Tidak boleh itu jika pada saat mau ujian pendadaran di sini di semester 8 nilai Anda harus minimal B. Nah terus bagaimana caranya supaya bisa B? Yaitu 1 remedi. 2 ujian mengambil semester KA, kuliah antara. Di mana kuliah antara itu biasanya pada bulan Agustus ya. Oke, jadi kuliah antara itu boleh untuk mengambil mata kuliah baru, boleh digunakan untuk mengulang. Kalau saran Bu Win, targetkan setiap semester IP minimal 3. Kalau IP minimal 3 semua, maka seandainya nanti di kuliah antara, Anda bisa mengambil mata kuliah baru. Ngirit lagi di semester-semester di atas. Ya, oke. Baik, next. Anunya Mbak, apa namanya? Mata kuliahnya. Ya, sambil menunggu di-share untuk distribusi mata kuliah tadi beserta mata kuliah. Jadi saya sampaikan bahwa kita perlu berstrategi begitu ya di dalam mengambil mata kuliah. Baik, kita lihat ya. Ini adalah mata kuliah yang saudara ambil kemarin. Mulai pendidikan agama Islam, bahasa Inggris, matematika, akuntansi dasar, pengantar ilmu ekonomi, prinsip-prinsip manajemen, dan pengantar bisnis. Jumlahnya adalah 9 SKS. Ya, oke. Next, semester 2. Nah, di semester 2 memang tadi di awal saya sampaikan bolehnya oleh pemerintah adalah 20 SKS. Ya, hanya boleh 20 SKS. Yaitu ibadah,
sampai dengan praktikum akuntansi. Coba diperhatikan ya. Untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, mata kuliah nomor 2 ya, itu adalah jumlah SKS-nya adalah 3. Ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi akuntansi. Ada prasyaratnya nggak Bu untuk mengambil AKM 1? Ada. Kalau saudara tidak lulus akuntansi dasar, maka saudara tidak boleh mengambil akuntansi keuangan menengah 1. Nilainya apa Bu? Minimal C. Ya, nanti di sistem akan ditulis bahwa akuntansi keuangan menengah 1 itu bisa diambil bagi mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah akuntansi dasar C. Kalau D bagaimana Bu? Nggak bisa. Oleh karena itu kalau D ada kesempatan Anda boleh ikut remedi. Kira-kira ada nggak ya yang nilai akuntansi dasarnya D? Coba dicek kembali ya. Oke. Demikian juga SIA. Sistem informasi akuntansi itu prasyaratnya adalah mata kuliah akuntansi dasar dan praktikum akuntansi dasar. Jadi, kalau saudara akuntansi dasar nilainya adalah D atau E, tidak bisa untuk mengambil AKM 1, SIA, maupun praktik akuntansi dasar. Oleh karena itu, bagi yang nilainya D, Anda boleh remedi. Bagi mereka yang nilainya E, waduh, masih 1 tahun lagi bisa diambil. Jadi, istilahnya jangan Anda punya target, jangan sampai punya nilai E. E itu 0, tidak ada harganya. Ya. Oke, semester 2 yang ada prasyaratnya lagi adalah lab bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lulus, maka Anda bisa meneruskan mata kuliah lab bahasa Inggris. Yang tidak ada tulisannya berarti boleh aja tanpa ada prasyarat. Oke, lanjut semester 3. Nah, semester 3 ada macam-macam di sini. Prasyaratnya juga. Mungkin yang akan menjadi masalah itu adalah nanti IP-nya yang di atas 3. Oke, coba dilihat di semester 4. Oke, semester 4. Ini bisa misal ya, kalau Anda mau mengambil peradaban Islam ya boleh sebetulnya karena nggak ada prasyaratnya. Dan seterusnya ya. Oke. Ya, lanjut. Nanti kita share ya. Nanti kita share untuk distribusi per semester per mata kuliah ya. Kemarin sudah saya infokan bagi mahasiswa yang memiliki IP-nya adalah 3, maka bisa mengambil mata kuliah sebentar. Itu berada misalnya programming for business. Itu di semester 6 ya. Kalau semester berapa coba Mbak? Ya. Lagi? Di mana ya? Oke, ya. Misalnya ada mata kuliah programming for business. Kemudian juga ada mata kuliah data analitiknya di mana ya? Ada? Oke. Ya, data analitik for business ada. Kemudian ada juga mata kuliah big data. Di atas ya tadi ya, big data ya. Dan sebagainya. Oke. Jadi artinya bahwa tidak akan dirugikan, akan diberikan haknya 24 ya, silahkan untuk mengambil mata kuliah itu. Kemarin ada yang nanya, gimana Bu kalau saya mengambil mata kuliah yang lain begitu? Boleh, Anda akan mengambil mata kuliah yang lain sepanjang tidak ada prasyaratnya.
Jadi kalau ada prasyaratnya ya tentunya Anda akan tidak tidak bisa mengambil, pasti akan ditolak begitu ya. Silahkan jadi nanti bisa dilihat mengenai syarat dan prasyaratnya. Ya, saya kira itu dulu sementara, sambil nanti ada pertanyaan boleh, kemudian waktu saya kembalikan ke Mbak Andina supaya nanti Pak Agus untuk bisa menyampaikan bagaimana teknis di dalam KRS online. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Win atas informasinya yang telah disampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin habis ini teman-teman udah bisa paham ya mata kuliah yang harus diambil apa-apa aja, terus yang wajib apa-apa aja. Baik, selanjutnya kita ke pembicara selanjutnya ada Pak Agus Setio Budaya selaku Kepala Puskom Fakultas Ekonomi Unisula. Kepada Pak Agus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Andi Nurul Anissa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya mewakili dari teman-teman Puskom untuk menyampaikan tata cara ya, atau mungkin prosedur pengisian KRS di SIM akademik atau sistem informasi akademik. Tapi sebelumnya ternyata setelah saya cek di admin, mahasiswa baru angkatan 2020 itu sudah bisa untuk mengisikan KRS ya. Itu sudah banyak yang mengisikan, bahkan ada beberapa kelas tuh yang sudah penuh. Artinya berarti sebenarnya tidak diberikan tutorial istilahnya gitu, sudah mahasiswa itu sudah canggih-canggih ya, karena mungkin istilahnya sekarang sudah zaman milenial, jadi belum diberi informasi aja sudah melebihi dari yang mahasiswa lakukan gitu kan. Oke, di sini saya akan menyampaikan dulu mungkin sedikit ya dengan materinya sebelum masuk ke caranya untuk membuat atau memasukkan KRS saya atau mungkin mata kuliah yang dimasukkan ke SIM akademik. Oke. Pertama kali tadi kita harus masuk di SIM Unisula. Mungkin semuanya sudah tahu karena selama ini sudah menggunakan daring ya, jadi tidak ada masalah lagi. Kemudian dimasukkan username dan passwordnya itu juga sudah bisa. Nah kemudian masuk ke dipilih di SIM akademik. Kemudian untuk mengisikan KRS itu dari perkuliahan pilih kartu rencana studi. Oke, sebelum mengisikan KRS yang harus kita ketahui dulu adalah IP ya, IPS bukan IPK tapi IPS. Kebetulan kalau mahasiswa baru itu baru mempunyai IPS dan IPK itu adalah isinya sama. Ini mohon maaf ini saya contohkan mungkin ke Mbak Andi, ini untuk yang sudah semester 4 ya, ini ya Mbak Andi sudah masuk semester 4. Ini contohnya adalah kalau mau masuk di semester 4 untuk mengisikan KRS, dasarnya adalah KHS di semester 3. Kebetulan di sini di semester 3 itu IPS-nya adalah di atas 3. Artinya apa? Kalau di atas 3 berarti nanti bisa mengambil mata kuliah atau SKS sebanyak 24 SKS. Itu memang maksimal dari perkuliahan ada 24 SKS. Kemudian kadang-kadang mahasiswa itu sering bertanya ke Puskom cara penghitungan IPS dan atau IPK. Jadi kalau IPS itu SKS dikalikan angka artinya kalau di dalam huruf ini
huruf A adalah angkanya 4, AB 3,5, B 3, dan seterusnya. Jadi kalau SKS-nya 3, kemudian angkanya 4, total bobotnya adalah 12. Maka nanti akan SKS totalnya menjadi 84. Kemudian total bobot ini dibagi dengan total SKS akan ketemu dengan IPS. Jadi kadang-kadang saya sering ditanyakan sama mahasiswa, kebetulan kan tidak terlihat seperti ini ya, detailnya. Jadi kadang-kadang mahasiswa merasa IPS-nya kok cuma segitu gitu kan. Mungkin karena tidak kelihatan ya. Jadi nanti bisa dihitung sendiri, SKS dikalikan dengan angka, kemudian ketemu dengan total bobot. Pak Agus, mohon maaf Pak. Ya. Ini share screen-nya nggak jalan Pak. Oh, nggak jalan? Iya Pak, baru sampai laman depan yang memasuki NIM sama paspor. Oh iya. Kalau langsung ke sini bisa Mbak? Iya Pak, udah jalan. Langsung ini aja ya? Iya Pak. Oke, ini saya contohkan mahasiswa barunya. Bentar. Ya, kebetulan tadi masih bisa saya login ya, sekarang ternyata sudah nggak bisa dengan Mbak Salma, jadi saya nggak bisa mempraktekkan secara langsung karena passwordnya juga sudah diganti. Tadi sebelum saya mulai tadi saya coba masih bisa login ya dengan Mbak Salma Juwita, jadi saya nggak bisa mempraktekkan langsung. Ini saya harus mencari dulu kira-kira yang passwordnya belum diganti itu Mbak. Saya juga susahnya di sini. Jadi tadi mungkin untuk PowerPoint-nya mungkin maksud saya adalah supaya kalau ini saya nggak bisa masuk nanti bisa gitu ya. Cuman masalahnya ini tadi saya coba di Mbak Salma ini sudah diganti passwordnya, jadi saya nggak bisa masuk lagi ini di sini. Sebentar Mbak ya. Iya Pak. Jadi PowerPoint-nya tadi tidak jalan ya Mbak ya? Tadi tidak jalan Pak. Cuman lambat ya? Tidak Pak, tidak jalan sama sekali PowerPoint-nya. Tapi yang share screen sekarang udah jalan Pak. Kalau nggak di slideshow, bisa nggak Mbak? Kelihatan nggak Mbak? Enggak, belum Mbak. Belum kelihatan Bu? Belum Pak, Belum. Iya Pak, belum. Jadi ini belum terlihat Mbak ya? Belum Pak. Share-nya? Share screen-nya.
Belum ya Mbak ya? Ya Pak, belum kelihatan share screen-nya. Maaf Bu Win, bisa diambil alih dulu Bu, sebentar Bu. Oh iya, oke, Oke. baik. Baik, Mbak Andina, mungkin Pak Ya, Bu. Hendri untuk diberi kesempatan. Baik, mungkin sambil menunggu materi dari Pak Agus, mungkin Pak Henry bisa memberikan sedikit penjelasan terkait KRS pada mahasiswa S1 akuntansi, Pak. Pada Pak Henry kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maka itu alhamdulillah adik-adik mahasiswa angkatan 2020 khususnya yang dominan ya. Benar seperti yang dibilang oleh Pak Agus tadi, memang Anda sudah banyak yang KRS-an ya. Dan Anda ini menggunakan kurikulum yang baru, kurikulum 2020 ya, kurikulum Merdeka. Memang tentunya kalau Anda tanya-tanya ke kakak kelas isinya bagaimana dan perjalanannya nanti bagaimana dari semester 1, kedua, 3, 4, 5 itu akan berbeda ya. Beda dengan kakak kelas Anda. Jadi Anda menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum kakak kelas Anda. Jadi Anda memang harus menemukan pola sendiri ya. Jadi kurikulum Anda ini menemukan polanya berbeda dengan kurikulum kakak kelas Anda. Jadi kalau Anda tanya ke kakak kelas juga nggak nyambung nanti karena polanya sangat-sangat berbeda ya, sangat berbeda. Jadi kalau kurikulum Anda ini semester 1 sampai semester 5 itu kita padatkan begitu ya, bukan padatkan materinya bukan, cuma kita padatkan materi-materi yang sekiranya sangat pokok dalam akuntansi, yang sangat-sangat esensial dalam akuntansi, itu kita taruh di awal di semester 1 sampai 5 ya. Jadi kemudian setelah semester 5, nanti semester 6 dan 7, dan kalau mungkin 8 juga kalau masih kurang, itu Anda akan diberi kesempatan ya untuk memilih beberapa opsi ya. Jadi kalau Pak Menteri itu punya 7 sampai 8 opsi untuk kampus Merdeka ini. Ya tentunya di kita akan kita sesuaikan dengan kondisi di kita ya. Di kampus lain juga begitu, yang menjalankan kurikulum Merdeka ada 8 misalnya pilihan dari Kemendikbud ya. Tentunya ke-8 ini tidak semuanya akan dijalankan ya. Tadi Bu Win sudah menjelaskan ada beberapa opsi ya menurut kampus Merdeka. Nanti sampai dengan Anda semester 5 ya nanti prodi yang akan mengusahakan opsi-opsi ini ya. Sampai dengan nanti waktu Anda semester 5 Anda bisa bisa memilih opsi-opsi yang ada ya. Ada magang, kemudian ada pertukaran pelajar ya. Dan kalau dimungkinkan nanti juga ngambil di prodi yang lain dalam perguruan tinggi yang sama yaitu di Unisula. Ya, tapi sampai dengan nanti semester 5 nanti sambil Anda merancang itu yang paling penting Anda lakukan adalah Anda sangat perlu untuk menyimak mata kuliah apa saja yang menjadi prasyarat ya. Menjadi prasyarat dari mata kuliah berikutnya. Yang sudah lewat itu akuntansi dasar ya. Akuntansi dasar itu menjadi prasyarat untuk banyak mata kuliah ya, di semester 2. Bukan berarti 3 saja. 3 saja ya. Nah, baru nanti Anda yang sudah lolos dengan nilai C di semester 1 kemarin untuk akuntansi dasar. Nah, nanti semester 2 ini Anda perlu memperhatikan mata kuliah apa saja yang menjadi prasyarat
ya untuk mata kuliah berikutnya. Karena ini terus-menerus ini ya. Ada prasyarat begitu. Prasyarat itu kalau di kita adalah tadi sudah dijelaskan lulus nilai minimal C. Sama di prodi manajemen juga ada mata kuliah yang harus lulus nilai minimal C ya. Jadi langkah itu kita tempuh agar ada penjenjangan yang jelas ya. Kemudian kenapa kok kejam gitu ya? Kenapa D kok nggak boleh begitu? Dan beberapa mata kuliah juga pada akhirnya harus B minimal ya. Untuk mata kuliah kompetensi juga minimal harus B. Di semester 2 itu yang bisa Anda persiapkan lebih itu adalah mata kuliah AKM ya. Kalau saya tidak salah ya. AKM 1 tadi kalau saya tidak salah. AKM 1. Ya, AKM 1. Kemudian apa lagi Bu Win? Si biayan sih kalau nggak salah gitu. Ya. Itu harus Anda betul-betul memperhatikan ya, jangan sampai nilainya jatuh di bawah C. Bukan berarti yang lain terus Anda santai, enggak juga ya. Tapi Anda perlu buat strategi agar mata kuliah jangan sampai di bawah C ya. Kalau perlu harus A gitu ya, agar aman. Minimal 3 IP-nya. Minimal 3 IP-nya. Ya. Nah, saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Henry. Sama-sama. Pak Agus, apakah sudah bisa, Pak? Coba ya, Mbak ya. Iya, Pak. Gimana, Mbak? Sudah muncul, Mbak? Pak? Sudah? Sudah, Pak. Ini sudah ya? Iya, Pak. Sudah jalan. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, saya mungkin kurang tahu apakah karena internet saya yang trouble, karena di Ungaran cuacanya bendung terus seperti ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi saya masuk sampai ke di KHS ya kalau nggak salah tadi, sampai di KHS. Contohnya tadi ke Mbak. Oh ini maaf, ini saya bukanya malah manajemen nih Pak, keliru yang akuntansi. Saya Mbak ya, Mbak tadi bisa ya? Iya. Oke, tadi saya lanjutkan tadi mengenai IPS ya. Mungkin tadi IPS itu didapatkan dari total bobot. Ini total bobot itu dari SKS dikalikan angka, kemudian ketemu total bobot. Total bobot itu nanti akan dibagi dengan total SKS dan ketemu IPS-nya. Jadi persyaratan untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya adalah berdasarkan IPS, bukan berdasarkan IPK. Karena banyak sekali mahasiswa yang mungkin angkatan lama itu yang dia melihatnya dari IPK, bukan dari IPS gitu ya. Kemudian kalau IPK itu adalah mata kuliah yang pernah diambil selama kuliah. Artinya misalnya seperti Mbak Andi ini sudah melewati 3 semester ya. Jadi ada 3 semester yang akan tampil di dalam kumpulan nilai atau istilahnya adalah daftar kumpulan nilai. Jadi itu akan ada IPK ya. Jadi bukan IPS tapi indeks prestasi kumulatif. Jadi beda antaranya IPS dan IPK. Jadi untuk menentukan
pengisian KRS itu berdasarkan IPS. Kemudian batas SKS yang boleh diambil itu misalnya ya IPS-nya di bawah atau mungkin di bawah 2 itu ya, hanya bisa mengambil 16 SKS, kemudian 2 sampai 249 itu 18 SKS, dan selanjutnya kebetulan tadi saya contohkan Mbak Andi tadi kan IPK-nya di atas 3, jadi boleh mengambil 24 SKS. Kemudian caranya melihat atau menampilkan KHS, karena kemarin kebetulan setelah melakukan ujian akhir ya, kemudian dosen menilai, setelah itu memasukkan di sistem. Tapi ada beberapa mahasiswa itu mungkin melihat dari nilainya itu mungkin dari perkuliahan, kemudian daftar nilai kalau nggak salah gitu. Tapi lebih baik itu kalau melihat nilai itu langsung dari KHS saja. Jadi langsung itu biasanya tidak error, biasanya kan gitu. Jadi dari laporan, pilih mahasiswa, kemudian klik KHS. Nanti akan ada pilihan KHS mau menampilkan di semester berapa. Jadi ada di semester, contohnya ada semester gasal ya, seperti ini. Kemudian bisa ditampilkan dalam format HTML, atau mungkin PDF, atau doc dengan Windows, atau Excel ya. Kemudian setelah itu klik tampilkan, nanti akan tampil seperti ini. Ini tadi mohon maaf saya sebenarnya sudah bisa login di Mbak Salma, tapi barusan mungkin Mbak Salma mengganti passwordnya, tadi saya nggak bisa login ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Ini contohnya Mbak Salma di semester 1 kemarin. Kebetulan dia IP-nya juga 3,92. Karena masih semester 1 dan ini masuk ke semester 2, maka di KHS IPK-nya juga sama dengan IPS. Oke. Kemudian ada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat itu adalah juga syarat pengambilan KRS atau SKS di waktu pengisian KRS. Contohnya tadi sudah disampaikan sama Bu Win dan Pak Hendri. Jadi misalnya mau mengambil AKM 1 atau akuntansi keuangan menengah 1, itu harus lulus akuntansi dasar. Nah, minimal adalah nilainya C. Jadi kalau misalnya nilainya D, bahkan E, itu nggak akan bisa mengambil AKM. Itu nanti akan muncul di waktu pengisian KRS ada warna merah, tulisannya adalah prasyarat. Jadi memang harus lulus dulu. Kalau nggak lulus nggak akan bisa mengambil mata kuliah AKM 1. Kemudian kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, baru bisa klik kartu rencana studi. Ya, di sini saya contohkan adalah Mbak Sadi, kebetulan Mbak Salma itu kemarin masuk di kelas R ya, R6 kalau nggak salah. Jadi memang belum pengisian KRS, memang masih kosong. Nah, karena khusus untuk kelas R6 itu nanti biasanya ada jadwal tersendiri pengisiannya, maka dari admin Puskom memang masih diberi kapasitasnya atau kuotanya masih 0, jadi belum bisa input di KRS. Nanti akan ada jadwal tersendiri. Oke, setelah masuk di KRS, kemudian pilih mata kuliah di pojok kanan atas itu warna hijau. Setelah itu akan muncul ada beberapa pilihan. Jadi yang paling gampang, kalau mahasiswa mau input mata kuliah di KRS, itu kelasnya harus disamakan. Saya yakin kalau kelasnya sama, tidak akan ada mata kuliah yang crash atau tabrakan. Karena memang dari Prodi, dari Pak Hendri dan Bu Win itu sudah membuat jadwal, tidak akan mungkin kelas itu tabrakan dengan kelas yang sama itu kan. Jadi kalau misalnya mengambil E4 dan kemudian mata kuliah yang lain mengambil E3 atau E1, kemungkinan akan crash. Nah, kadang-kadang biasanya mahasiswa itu mungkin milih jadwal yang enak. Padahal kalau sudah milih jadwal yang enak, nanti kelas akan kebingungan sendiri. Makanya kalau lebih baik samakan aja kelasnya, dan akan lebih baik juga kelasnya sama dengan yang semester 1, itu nanti akan aman semuanya. Dan semua kelas di akuntansi semester 2 juga akan aman semua, tidak akan ada yang kelebihan kuotanya habis itu. Saya yakin tidak akan seperti itu. Tapi setelah saya lihat kemarin memang ada yang kelasnya sudah, tapi ada juga kelasnya yang baru isi 5 atau berapa itu. Mungkin karena kayaknya mahasiswa itu menginput datanya, KRS-nya itu kebanyakan milih jadwal yang enak, mungkin kayaknya gitu. Jadi akhirnya sudah banyak yang penuh, tapi masih ada yang kosong. Setelah
misalnya caranya adalah di nama kelas itu diketikkan aja nama kelasnya. Jadi kalau di akuntansi itu kenapa kode kelas itu A, itu adalah kode dari akuntansi. Kalau manajemen adalah MC ya. Tapi kalau akuntansi adalah A, kemudian setelah itu ada 2, itu adalah kode dari semester ya. Jadi semester. Kemudian kalau E itu memang kodenya akuntansi. Yang kode manajemen adalah A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Tapi khusus akuntansi adalah kodenya E. Bisa E1, E2, dan seterusnya. Ya, kalau sudah nama kelas dimasukkan, nanti akan tampil khusus kelas. Contohnya ini adalah kelas A2, E4, akan ada A2, E4 semuanya. Setelah itu baru di sebelah kiri, itu bisa langsung dicentang semuanya aja. Kalau kira-kira yang memenuhi, itu akan dicentang semuanya. Kemudian ambil mata kuliah, nanti akan masuk seperti ini. Jadi sudah langsung masuk ke kelas semuanya. Jadi tidak perlu milih satu-satu, tidak perlu melihat jadi jadwalnya tabrakan atau enggak. Asal kelasnya sama, pasti enggak akan tabrakan atau crash. Oke. Kemudian kalau sudah bisa dilihat di laporan, bisa menggunakan laporan, klik laporan, menu laporan, kemudian mahasiswa, saya tuh klik KRS. Nanti akan ada pilihan seperti ini, yaitu di semesternya, karena ini pengisian KRS semester genap, maka dipilih yang semester genap, kemudian klik tampilkan. Itu tadi yang sudah di-input di KRS akan tampil juga di sini. Ini kebetulan ruangan masih kosong karena kita perkuliahan masih daring, jadi memang dari kami juga tidak akan mengisi ruangnya, karena dari jurusan juga tidak memberi nama ruang gitu ya, jadi kita juga nggak bisa nama ruang karena masih daring. Oke, kemudian kalau mau melihat KHS, ya tadi mungkin tadi yang sudah saya contohkan tadi, itu dari laporan, pilih mahasiswa, kemudian KHS, kemudian bisa melihat KHS yang semester kemarin. Ini contohnya Mbak Salma tadi sudah saya contohkan. Kemudian untuk DKN juga sama. DKN kebetulan angkatan 2020 itu juga baru 1 semester, maka yang tampil juga seperti ini, daftar kumpulan nilai juga masih sama seperti di semester 1. Oke, itu Bu, sementara yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya mencoba untuk login dulu, nanti kalau bisa saya praktekkan. Itu dulu Mbak Andi, sementara ya. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak Pak atas informasinya seputar sistem informasi. Alhamdulillah, kita telah mendengar penjelasan dari pemateri kita pada siang hari ini. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang mau bertanya ke Bu Win atau Pak Henry atau ke Pak Agus, bisa raise hand atau langsung menyalakan mic-nya dan on cam buat bertanya langsung. Oke, Sarah Hanifa, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam. Saya buat Pak Agus dari Puskom FE. Iya, Mbak. Iya, Pak. Kebetulan kan saya dari kelas E3, Pak. Nah, E3 itu terdapat kuliah yang mata kuliahnya sama pada hari yang sama. Ada Pak. Jadi ada jelas ya Mbak. Maaf Pak. Jadi dari kelas E3 dan E4 itu ada beberapa tes gitu Pak. Maaf Mbak Andi, mungkin kalau mendengar nanti di ini ya Mbak sampaikan ya, dari saya nggak dengar tuh Mbak. Iya Pak, Sarah mungkin bisa lewat public check aja Sarah, mungkin kalau suaranya nggak bisa keras. Oh, udah kedengeran Kak? Ya coba lebih dikerasin lagi. Soalnya dari Pak Agusnya sendiri tidak bisa mendengar suaranya kamu. Jadi gini Kak, dari E3 itu terdapat mata kuliah yang sama pada hari yang sama, namun jam berbeda. Jadi seharusnya mendapatkan 9 mata kuliah,
pada kelas E3 itu kita mendapatkan 10 mata kuliah. Hanya itu, Mbak. Sudah, Mbak? Saya jawab ya. Iya, Oke. Pak Agus, dipersilakan. Oke, berarti ini kan mengenai jadwal ya. Nah, jadi jadwal mungkin tadi disampaikan ngambil E3, sama-sama E3 Mbak gitu ya. Tetapi crash. Betul ya Mbak? Ya. Sini mohon maaf, ini kebetulan kan kalau dari Puskom itu kan input jadwalnya itu berdasarkan dari prodi ya. Jadi mungkin Pak Hendri mungkin bisa menjawabnya, maaf Pak. Ya, bisa ditulis saja di chat untuk kelasnya apa. Kadang-kadang dari prodi yang salah setting, kadang-kadang pada saat input yang kadang begitu. Jadi bisa dua-duanya. Iya, Ditulis nanti sering terjadi ya. ditulis di chat untuk kita lacak nanti, atau disampaikan di MJ, disampaikan ke kita. Baik, Pak Henry, Pak Agus, terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Bu. Atas nama Amalia Safira Salsabila, angkatan 2020, izin bertanya, untuk pengambilan mata kuliah Merdeka Belajar di semester 2, apakah berpengaruh di semester selanjutnya, Bu? Mengingat mata kuliah Merdeka Belajar ini bukan mata kuliah wajib. Iya, istilahnya bukan wajib atau sukarela ya. Jadi mahasiswa itu untuk menyelesaikan itu adalah diberi waktu 8 semester, di mana semester 1 sampai dengan semester 5 itu adalah sebaran mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah negara, universitas, fakultas, prodi itu. Nah, di semester 6 itu adalah mata kuliah di luar apa istilahnya ya, mata kuliah yang harus mata kuliah accounting-nya enggak ada, mata kuliah fakultas enggak, tetapi adalah mata kuliah yang bisa diambil di semester 6 itu. Apakah mau mengambil di luar fakultas, di luar prodi, dalam satu universitas, atau mau mengambil prodi yang sama akuntansi, tetapi misalnya di UNER atau di UII dengan prodi akuntansi, atau juga perguruan tinggi yang lain dengan prodi yang lain. Nah, kalau seandainya itu tidak Anda ambil di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Anda bisa mengambil mata kuliah itu tetap di prodi, dan prodi sudah menyediakan mata kuliah tersebut. Contoh, mereka yang mengambil konsentrasi akuntansi perusahaan, maka dia bisa misalnya mata kuliah akuntansi keberlanjutan, bisa mengambil seminar akuntansi keuangan, akuntansi bisnis dan kontemporer itu tadi. Itu akan diambil jika Anda tidak keluar dari prodi kuliahnya. Tapi kalau kuliah itu tetap berada di prodi sudah menyediakan mata kuliah itu. Kemudian misalnya seperti sebentar, mata kuliah Merdeka ya, etika profesi dan tata kelola. Kemudian kayak programming for business ya dan sebagainya. Itu kan tadi coba dilihat di per semester kan akan kelihatan sekali. Mungkin tolong Mbak operator untuk bisa ya. Operator bisa nge-share yang tadi terdiri atas tadi ya. Yang PPT pertama ya, Bu?
Oh ya, Bu. Baik. Belum? Yang terus Mbak, ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus. Terus, ya merdeka, ya itu tadi, atas. Terus, atas, atas. Sebelum ini. Ya, terus. Ya, stop, bawahnya, persis. Ya, ini adalah merupakan mata kuliah merdeka. Coba dilihat nanti, ada itu di semester 6 dan semester 7. Itu yang pertama adalah mata kuliah merdeka itu adalah etika profesi dan tata kelola. Berbeda dengan tadi, jika Anda mengambil konsentrasi, itu ada di ya semester 6 ini tadi, bla 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 bla, gitu ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah khusus mata kuliah merdeka. Ada etika profesi, ada programming for business, ada digital business, ada data analytic for business, ada critical. Nah, kemudian ada jumlahnya berapa itu? Ya. Kamus Merdeka 12, ya. Betul ya, G166 ya 12 ini. Itu adalah merupakan mata kuliah merdeka. Nah, jadi saya katakan begini, seorang mahasiswa di semester 6 itu saya ingin mengambil mata kuliah selama 1 semester tentunya di Fakultas Teknik Industri Unisula. Nanti Anda tetap ngisi di KRS itu mau mengambil konsentrasi apa dan sebagainya, karena mulai semester 6 itu Anda sudah mengambil mata kuliah konsentrasi. Nah, nanti tentunya akan disetarakan, akan dikonversi perolehan nilai di Fakultas Teknik Industri misalnya, nanti akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada di program studi. Sama halnya magang. Ya, jadi kalau magang itu mereka hanya boleh mengambil 20 SKS. Karena memang magang itu adalah 1 semester setara dengan 20 SKS. Oleh karenanya di dalam magang itu nanti akan disetarakan dengan 20 SKS yang ada di fakultas. Jadi memang ini sesuatu hal yang baru, yang belum pernah dilakukan, yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2020-2021, di mana pada semester 6 ini nanti saudara diperkenankan untuk memilih apakah di semester 6 itu melakukan pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi atau sebaiknya. Demikian juga apakah di semester 7 itu saudara akan pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang. Jadi ada pilihan semester 6 bisa pembelajaran di luar prodi akuntansi Anda, di luar prodi berarti bisa di Fakultas Hukum, bisa di Teknik Industri, bisa di keperawatan misalnya, dalam perguruan tinggi. Semester 7, Anda bisa melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi, di UII, misalnya, di Undip, kalau keterima, kemudian di Unpad misalnya, atau Anda mau magang. Jadi kalau Anda mau di semester 7 itu mau magang, tentunya akan dinilai di mana mata kuliah di semester 7 yang ada di Prodi Akuntansi FE Unisula. Tapi kalau Anda tidak belajar di luar perguruan tinggi dan atau Anda tidak magang, ya Anda berarti mengambil mata kuliah yang sudah disediakan kurikulum di Prodi Akuntansi.
Demikian juga di semester 6. Jadi seandainya di semester 6, ngapain sih mendadak kita nanti. Tapi Anda punya banyak pengalaman, banyak teman, banyak jejaring. Sesuatu hal yang baru yang tidak pernah Anda lakukan. Aku mau kok ngambil di fakultas kedokteran biar dapat dokter ya misalnya. Tapi pikirkan, mata kuliah di sana, karena di semester 6 itu kalau di kedokteran mata kuliah sudah menjurus, karena di sana juga namanya sistem blok, mungkin nggak pas. Oh ya udah, saya Kak di Vkom misalnya, komunikasi bisa saja. Atau Anda misalnya di bahasa Inggris, biar bahasa Inggrisnya bagus, boleh. Nah, itu nanti akan dikonversi ke semester 6 yang ada di prodi. Sekali lagi, semester 1 sampai dengan semester 5, saudara telah menyelesaikan mata kuliah kesarjanaannya dan learning profile menjadi seorang sarjana akuntansi. Nah, semester 6 dan 7 merupakan mata kuliah yang bisa Anda pilih. Apakah mau belajar di prodi akuntansi di semester 6, ataukah Anda akan belajar di prodi yang lain di Unisula. Di semester 7, apakah Anda akan belajar di luar perguruan tinggi Unisula atau Anda akan melakukan magang? Endingnya nanti nilainya akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di prodi akuntansi. Begitu. Ye? Saya kira itu Mbak Andin, mungkin bisa dikembalikan kepada penanya, barangkali masih ada yang nggak jelas atau bagaimana. Total SKS baik semester 6 maupun semester 7, totalnya adalah 20 SKS. Nah, jika seseorang itu melakukan magang, maka dia tidak akan KKN. Ya. Dia tidak akan KKN. Atau dia misalnya di semester 6 itu di tempat yang lain. Ya itu kira-kira jawaban saya dulu. Silakan kalau berkembang ada pertanyaan yang lain. Begitu Mbak Andin, silakan. Baik, terima kasih Bu Win atas penjelasannya. Selanjutnya ini adalah yang mau bertanya lagi Bu, Ani Farica. Silakan Ani. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Saya terdengar? Iya, jelas. Itu kan di semester 2 nggih. Ada matkul prasyarat dengan semi prasyarat. Itu perbedaannya apa nggih, Bu? Oke. Terima kasih. Kita lihat, ya, sudah ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Mbak? Ada satu lagi Bu di public chat, dia menanyakan waktu semester 1 kemarin hanya ada 3 kelas yang masing-masing kelasnya itu beranggotakan rata-rata 60-70 mahasiswa. Apakah kira-kira bisa mendapatkan slot tambahan atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak siapa tadi? Mbak Yuni. Oke. Apa bedanya prasyarat dan semi? Prasyarat tadi disampaikan, saya sudah menyampaikan bahwa misalnya akuntansi keuangan menengah itu prasyaratnya adalah akuntansi dasar. Demikian juga mata kuliah SIA dan praktikum akuntansi dasar. Prasyarat berarti merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, minimal C. Jadi kalau saya memiliki nilai akuntansi dasar adalah D, maka saya tidak bisa mengambil akuntansi menengah 1, SIA maupun praktikum akuntansi. Itu adalah prasyarat. Kalau semi prasyarat berarti pernah mengambil. Kalau saya misalnya nilainya D, maka saya boleh mengambil mata kuliah. Jadi biasanya semi itu pernah diambil. Rata-rata harusnya semi prasyarat itu minimal D, ya. D itu boleh. Tapi kalau E kan gagal. E itu gagal, ya. Jadi kalau prasyarat itu ada yang harus dipenuhi bahwa nilai itu minimal C, baru Anda bisa mengambil mata kuliah itu.
Kalau semi, misalnya Anda nilainya D, berarti boleh mengambil mata kuliah itu. Begitu, Mbak? Jawaban dari Bu Win. Kemudian mengenai jumlah slot ya, Mbak. Slot ya, coba nanti bisa kita evaluasi lagi. Barangkali bisa ada tambahan slot enggak, karena pada waktu di semester 1 ada kelas-kelas yang besar begitu ya. Tapi kita melihat bahwa kalau misalnya menggunakan hitungan itu apakah dengan jumlah yang besar, slot yang besar itu efektif atau tidak begitu. Ya. Oke, nanti bisa kita evaluasi. Itu Mbak Andin. Baik, Bu Win. Terima kasih, Bu Win. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Ada satu pertanyaan lagi dari Mila Dwi, angkatan 2020. Kemarin mengajukan dispensasi pembayaran tagihan dan sudah mendapat persetujuan pihak kampus. Tapi masih belum bisa mengisi KRS itu gimana, Bu, solusinya? Oke, berarti harus ke bagian keuangan. Oke. Aktivasinya bagian keuangan. Bukan di jurusan. Iya. Jadi kalau sudah mendapatkan oke untuk dispensasi tadi, tentunya harus diaktifasi dulu bagian keuangan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk dispensasi. Begitu Mbak Andin. Baik, Bu. Berarti solusinya langsung ke bagian administrasi keuangan gitu, Bu. Betul, betul. Baik. Mungkin cukup untuk pertanyaannya teman-teman semua. Dari penjelasan Bu Win dan Pak Agus dan Pak Henry tadi sudah sangat cukup jelas. Alhamdulillah materi dan sesi tanya jawab telah selesai dan berjalan dengan lancar. Buat teman-teman mungkin bisa menyalakan kamera karena ada sesi foto bersama. Ada 7 slide ya. Operator siap ya untuk slide pertama. Berikan senyuman termanis. Oke, slide pertama. Ini mau sebelumnya diambil semua slide atau berapa slide aja? Ambil semua slide aja, Mas Operator, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Lalu yang keempat, slide 1, 2, 3. Lalu yang kelima, 1, 2, 3. Lalu yang terakhir ke-6, 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Mas Operator. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Bu Win, Pak Henry, Pak Agus atas waktunya telah menyempatkan untuk sosialisasi untuk ke mahasiswa 2020 tentang mengenai pengisian KRS. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan membantu teman-teman semua dalam pengambilan mata kuliah. Saya Andi Nurul Anissa sebagai moderator, mohon maaf atas segala ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus, Pak Endri. Terima kasih Bu Win, Pak Seluruh Agus. mahasiswa, Mbak Andi selaku moderator dan operator semuanya, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga prokes karena situasi yang tidak memungkinkan dan tetap jaga kesehatan. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, tidak terkecuali kakak-kakak kelasnya, untuk pengisian KRS, hati-hati lihat kelas-kelas supaya tidak bentrok tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, dan kemudian jangan sampai terlambat ya. Pikirkan masa-masa
bikin strategi karena kita tahu bahwa ada syarat dan prasyarat tadi ya, prasyarat tadi yang tentunya jangan sampai Anda dirugikan oleh dirinya sendiri. Saya kira itu. Selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih. Selamat belajar ya. Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win. Ya. Teman-teman, ini ada nomor untuk bagian Puskom sama keuangan biar teman-teman nggak bingung mau ngehubungin siapa untuk masalah nilai atau dispensasi, bisa menghubungi nomor tersebut. Bisa difoto ya teman-teman semua. Ya Mbak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Henry. Pak Agus, Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Mbak Andi ya MJA. Iya Pak, sama-sama. Saya izin live ya. Iya Pak. Terima kasih semua.